Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yang saya hormati Ibu Suci Hasanah selaku penguji 1. Yang saya hormati Bapak Made Suandika selaku penguji 2. Dan yang saya hormati Ibu Martiarini Budi S selaku penguji 3. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Gambaran Surgical Apgar Score atau SAS pasca operasi pada pasien laparotomi di ruang instalasi bedah sentral RSUD Aji Barang. Dalam presentasi ini, melalui tahap pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Untuk pendahuluan, bahwa kami yang melatar belakangi mengambil judul ini, bahwa proses pelayanan kesehatan memiliki salah satu tindakan medis yang bertujuan untuk mencegah komplikasi, mencegah kecacatan, dan bahkan mencegah atau menyelamatkan nyawa pasien, yaitu dengan dilakukan tindakan pembedahan. Di Indonesia, tindakan pembedahan menempati urutan ke-11 dari 50 pola penyakit yang ada. Dan kasus yang terbesar yaitu pembedahan laparotomi. Untuk pembedahan laparotomi, tentunya pembedahan yang secara mayor atau membuka area abdomen, di mana komplikasi akibat post-laparotomi ada perdarahan, nyeri hebat, bahkan mortalitas yang sering terjadi. Dalam kasus-kasus post-operasi, tentunya perlu manajemen perioperatif, di mana kejadian mortalitas dan morbiditas pasca operasi dapat berkurang dengan manajemen perioperatif yang efektif. Dalam hal ini, manajemen perioperatif yang diambil menggunakan SAS atau Surgical Apgar Score, karena ini merupakan skor sederhana yang menggunakan informasi hemodinamik pada intraoperatif dan kehilangan darah pasien untuk memprediksi morbiditas dan mortalitas pasca operasi. Dalam SAS tersendiri, itu mencakup 3 komponen yang perlu dicatat. Yang pertama, EBL atau kehilangan darah, yang kedua MAP, dan yang ketiga heart rate. Untuk ketiga parameter ini, untuk EBL, MAP, dan heart rate, itu mempunyai masing-masing skor sesuai dengan banyaknya atau rank-nya. Untuk EBL, jika lebih dari 1000 ml, skor 0. Kisaran 600 sampai 1000, skor 1. 101 sampai 600, skor 2. Kurang dari 100, skor 3. Dan jika 0 perdarahan, skor 4. Sedangkan untuk MAP, skor 0 jika kurang dari 40. Skor 1, 40 sampai 54. Skor 2, 55 sampai 69. Skor 3 lebih dari 70 atau sama dengan. Untuk heart rate, skor 0 jika lebih dari 85, skor 1 76 sampai 85, skor 2 66 sampai 75, skor 3 56 sampai 65, skor 4 kurang atau sama dengan 55. Sedangkan untuk skor SAS, morbiditas dan mortalitas dihitung dengan persentase. Jika hasil skor SAS 0 sampai 4, untuk tingkat morbiditas 32,9, sedangkan mortalitas 7,9%. Untuk skor 5, morbiditas 20,5%, mortalitas 3,4%. Skor 6, morbiditas 12,2, mortalitas 1,9. Skor 7, 9,1%,
mortalitas 1,1. Skor 8, morbiditas 4,6, mortalitas 0,5. Skor 9, 4% untuk morbiditas, mortalitas 0,5, dan skor 10, morbiditas 3, dan mortalitas 0,5. Jadi semakin rendah jumlah skor SAS, maka semakin tinggi morbiditas, tingkat morbiditas ataupun tingkat mortalitas. Sedangkan semakin tinggi nilai skor SAS, maka semakin rendah morbiditas dan mortalitas. Berdasarkan kelompok resiko, dengan skor yang tadi skor SAS, kalau 0 sampai 4 totalnya itu beresiko tinggi, sedangkan 5 sampai 7 sedang, sedangkan 8 sampai 10 skor atau resiko rendah. Jadi semakin tinggi skor SAS, semakin rendah kelompok resiko. Dan adapun tujuan dari penelitian ini secara umum, tujuan umumnya itu untuk mengetahui SAS pasca operasi pada pasien laparotomi di ruang IPS RSUD Aji Barang. Dan untuk tujuan khusus yang pertama, mengidentifikasi kehilangan darah, yaitu IBL, heart rate, dan MAP dengan SAS pasca operasi pada pasien laparotomi di ruang IPS RSUD Aji Barang. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat resiko morbiditas dan mortalitas pasca operasi pada pasien laparotomi dengan SAS di ruang IPS RSUD Aji Barang. Adapun tinjauan pustaka pada kali ini, untuk yang pertama, kerangka teori. Dalam setiap tindakan pembedahan, khususnya laparotomi, tentunya sebagai perawat disebut dengan keperawatan perioperatif untuk di ruang bedah, di mana mencakup praoperasi, intraoperasi, dan postoperasi. Untuk pengukuran SAS sendiri diukur pada saat intraoperasi, di mana yang diukur seperti yang tadi saya sampaikan ada tiga komponen. Yang pertama estimasi blood loss atau EBL tadi. Faktor yang mempengaruhinya bisa kegagalan debridement, laserasi jaringan lunak, vasodilatasi, ataupun konsumsi obat. Yang kedua, main arterial pressure atau MAP. Faktor yang mempengaruhi MAP, tekanan darah, bisa usia, jenis kelamin, stres, ras, medikasi, elastisitas arteri, curah jantung, tekanan pembuluh darah, volume darah, dan viskositas darah. Yang ketiga, heart rate atau HR singkat. Faktor yang mempengaruhinya, usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, aktivitas fisik, dan merokok. Dari ketiga komponen itu akan menghasilkan skor yang tadi Dirpandi sampaikan, yaitu skor 0 sampai 4, skor 5, skor 6, 7, 8, 9, dan 10. Dengan masing-masing semakin tinggi skor, tingkat morbiditas dan mortalitas semakin rendah. Semakin rendah skor, maka tingkat morbiditas dan mortalitas semakin tinggi. Untuk selanjutnya, untuk kerangka konsep surgical Apgar score atau SAS dilakukan pada saat fase intraoperasi, di mana tadi disampaikan ada tiga komponen yang akan dicatat dalam lembar observasi, yang dimana dari ketiga komponen itu akan menghasilkan skor, yaitu yang pertama skor 8 sampai 10 itu masuk resiko rendah, skor 5 sampai 7 resiko tinggi, skor 0 sampai 4 resiko tinggi. Untuk faktor yang mempengaruhi IBL, MAP, dan HR tidak masuk dalam penelitian ini. Dan selanjutnya, untuk metode penelitian dengan desain jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Dan proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan cross-seksional. Untuk lokasi penelitian akan dilakukan di ruang IPS RSUD Aji Barang
dan akan dilaksanakan mulai bulan Oktober 2020 sampai Juli 2021. Untuk sampel sendiri, pasien operasi laparotomi di RSUD Cibarang sebanyak 25 responden. Dengan teknik pengambilan sampel, dalam penelitian ini akan menggunakan teknik accidental sampling. Dan selanjutnya, untuk variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini untuk definisi operasionalnya, yang pertama EBL merupakan perkiraan volume perdarahan yang terjadi selama operasi. Untuk alat ukur menggunakan lebar observasi, hasil ukur berupa skor 0, 1, 2, dan 3. Dengan skala ukur ordinal. Yang kedua MAP merupakan rata-rata tekanan perfusi sepanjang siklus jantung. Alat ukur lembar observasi untuk hasil ukur dalam milimeter Hg untuk skor 0, 1, 2, dan 3 skala ukur ordinal. Yang ketiga heart rate merupakan intensitas arteri mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit. Alat ukurnya lembar observasi, hasil ukur menggunakan skor dalam ppm, skor 0, 1, 2, 3, 4. Skala ukur ordinal. Yang keempat SAS merupakan skor total hasil pengukuran ketiga aspek dalam SAS yang meliputi EBL, MAP, dan heart rate. Hasil ukurnya berupa resiko rendah dengan skor 8-10, sedang 5-7, tinggi 0-4. Skala ukur ordinal. Yang kelima, morbiditas merupakan prediksi terjadinya komplikasi pasca operasi berdasarkan hasil perhitungan SAS. Alat ukurnya lembar SAS, hasil ukur berupa prosentase. Skala ukur ordinal. Yang keenam, mortalitas merupakan prediksi terjadinya mortalitas pasca operasi berdasarkan hasil perhitungan SAS. Untuk alat ukur lembar SAS, hasil ukur dalam prosentase, skala ukur ordinal. Variabel yang terlibat dalam ini menggunakan SAS. Yang terdiri dari EBL, MAP, heart rate, mortalitas, dan mortalitas pasca operasi laparotomi yang sudah dijelaskan tadi ada 6 variabel. Untuk selanjutnya, instrumen dan jenis data. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data penggunaan SAS yang terdiri dari pengukuran EBL, MAP, heart rate, morbiditas, dan mortalitas pasca operasi laparotomi yang diperoleh melalui lembar observasi SAS. Untuk instrumen penelitian ini akan menggunakan instrumen berupa lembar skor SAS yang menggunakan 3 variasi intraoperatif, denyut jantung atau heart rate terendah, tekanan arteri rata atau MAP terendah, dan perkiraan kehilangan darah EBL. Hasil validitas dan reliabilitas yang dilakukan Ngarambe et al. 2017 didapatkan hasil bahwa SAS memiliki nilai reliabilitas yang baik untuk memprediksi mortalitas sebesar 0,79% dan untuk memprediksi morbiditas sebesar 0,75%. Pada proses analisa data, yang pertama editing, itu tahap awal pengolahan data adalah penelitian melakukan pengecekan pengisian kuesioner tadi atau lembar observasi yang telah dilakukan oleh responden. Entry data, data hasil penelitian yang telah dilakukan pengkodean kemudian dimasukkan ke dalam master label. Proses tabulating, data hasil penelitian yang telah dilakukan perhitungan, selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk tabel sesuai dengan variabel. Untuk analisis univariat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam bentuk skala rasio dengan uji tendensi sentral menggunakan nilai rata-rata atau mean.
standar deviasi, nilai minimum, maksimum, dan median. Analisis univariat yang digunakan untuk mengukur variabel dengan skala data ordinal menggunakan distribusi frekuensi. Untuk etika penelitian, peneliti menggunakan prinsip manfaat, prinsip menghormati manusia, prinsip keadilan, informed consent, anonymity, dan confidentiality. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang pas. Mohon arahan dan bimbingannya. Sebelum dan sesudahnya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.